Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kelas obat protease inhibitor. Apa itu protease inhibitor? Protease inhibitor adalah obat sintesis yang menghambat kerja protease HIV. Protease HIV adalah enzim yang membelah dua protein prekursor yang digunakan untuk membentuk virus baru, sehingga virus baru yang dihasilkan nanti tidak matang dan tidak menular. Penghambat protease digunakan untuk pengobatan HIV dan AIDS. Ritonavir adalah obat retroviral protease inhibitor yang singkatnya merupakan obat yang bertujuan untuk menghambat virus HIV dan AIDS. Untuk penggunaannya perlu diperhatikan pada penderita penyakit hati karena obat ini dapat menyebabkan cedera hati akut. Seperti yang dapat Anda lihat di samping, bentuk sediaan obat ini ada dalam bentuk tablet dan kapsul. Ada juga dalam bentuk bubuk oral dan sirup, namun hanya tersedia di luar negeri, belum ada di Indonesia. Berikut ini adalah bentuk struktur kimia ritonavir. Anda bisa menjeda video ini untuk melihatnya dengan lebih jelas. Seperti bentuk sediaan yang tadi sempat saya singgung, bentuk sediaan ritonavir itu berbentuk padat dan berwarna putih atau coklat muda. Untuk sifat fisiokimia yang lainnya bisa Anda perhatikan di slide berikut ini. Anda bisa menjeda video untuk melihatnya lebih jelas. Seperti yang telah saya bahas di slide pertama, cara kerja obat ritonavir yaitu menghambat enzim proteinase virus HIV yang biasanya membelah protein struktural dan replikatif yang muncul dari gen utama HIV seperti GAG dan POL. Onset of action atau waktu hingga obat menimbulkan efek adalah 2-4 jam. Ada beberapa efek samping yang diakibatkan obat ini jika dikonsumsi. Anda bisa melihatnya di slide berikut ini di bagian efek samping. Anda juga bisa menjeda video untuk melihatnya dengan lebih jelas. Di sini ditunjukkan deskripsi lengkap obat ritonavir. Mungkin tidak begitu lengkap, namun beberapa yang perlu diperhatikan ada di sini. Anda mungkin bisa menjeda juga slide ini dan slide selanjutnya untuk melihatnya dengan lebih jelas. Selanjutnya ada obat indinavir. Obat indinavir merupakan obat yang berfungsi untuk mengurangi penyebaran penyakit HIV, seperti komplikasi ke penyakit serius lainnya. Indinavir bekerja dengan cara menghambat protease yang merupakan bagian dari virus HIV. Lalu selanjutnya ada struktur kimia dari obat indinavir, mencakup rumus molekul, tata nama IUPAC, berat molekul, berat atom, akseptor hidrogen, donor hidrogen, dan rotatable bonds. Lalu selanjutnya ada sifat fisikokimia dari obat indinavir, mencakup kelarutan, titik lebur, log P, log S, pKa, dan waktu paruh. Lalu selanjutnya ada cara kerja dari obat indinavir. Dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, deskripsi, merupakan tahapan di mana indinavir mengikat secara reversibel ke HIV protease yang mencegah pembelahan poliprotein prekursor virus. Lalu tahapan yang kedua adalah absorpsi, di mana konsentrasi plasma puncak dicapai setelah 0,8 jam. Lalu tahapan yang ketiga adalah distribusi, tahapan pengikatan protein 60%. Lalu tahap yang keempat itu adalah metabolisme, tahapan oksidasi oleh CYP3AP dan glukuronidasi. Lalu tahapan yang terakhir adalah ekskresi, dapat melalui urin dan melalui feses. Lalu selanjutnya ada efek samping dari obat indinavir, dibagi lagi menjadi 3, efek samping yang umum, yang jarang terjadi, dan yang sangat jarang terjadi. Lalu selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi dari obat indinavir. Lalu selanjutnya ada dosis dari obat indinavir, dapat untuk dewasa dan untuk anak-anak. Lalu bentuk sediaannya itu kapsul dan sistem sediaannya oral. Lalu selanjutnya ada aturan pemakaian dari obat indinavir, peringatan, dan aturan penyimpanan. Saya Naura akan menjelaskan tentang obat darunavir. Darunavir adalah obat yang dipakai sebagai bagian dari terapi antiretroviral. Obat ini juga dikenal dengan nama Prezista. Darunavir tergolong protease inhibitor yang mencegah pekerjaan enzim protease sehingga dapat mengurangi jumlah HIV dalam darah dan mencegah berkembang menjadi AIDS atau penyakit terkait HIV. Di sini dapat dilihat struktur kimia dari darunavir. Darunavir memiliki rumus molekul C27H37N3O7S. Sifat fisikokimia darunavir. Darunavir memiliki sifat berbentuk padatan dan memiliki waktu paruh 15 jam. Aktivitas darunavir.
Darunavir mencapai konsentrasi puncak plasma dalam waktu 2,5 sampai 4 jam. Selain itu, darunavir memiliki efek samping secara umum seperti sakit kepala, diare, muntah, mual, dan ruam, serta efek yang jarang terjadi seperti nafsu makan menurun dan kelelahan. Deskripsi obat darunavir. Indikasi dalam obat darunavir yaitu digunakan untuk infeksi virus HIV pada pasien yang pernah diobati dengan antiretroviral. Kontraindikasi obat darunavir yaitu orang yang mengalami hipersensitif, gangguan hati berat, dan laktasi. Bentuk sediaan dan sistem sediaan obat darunavir yaitu berupa tablet dan oral. Dosis yang dipakai untuk mengonsumsi obat darunavir dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu anak-anak 3-17 tahun, orang dewasa, dan ibu hamil. Pada obat darunavir dijelaskan pula aturan pemakaian seperti darunavir harus dikonsumsi berbarengan dengan ritonavir. Darunavir juga harus disimpan dalam suhu 25 derajat dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi obat darunavir. Seperti pasien dengan penyakit penyerta harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Halo semua, nama saya Kem. Selanjutnya kita akan membahas tentang boceprevir. Nah, boceprevir ini adalah obat penghambat protease yang digugakan untuk mengobati hepatitis C. Boceprevir memiliki nama dagang Victrelis dan penggunaannya untuk mengatasi hepatitis C dipakai bersama 2 obat lainnya, yaitu ribavirin dan penginterferon alfa. Nah, kombinasi ketiga obat tersebut disebut triple therapy. Selanjutnya ada struktur kimia boceprevir. Ia memiliki rumus molekul C27H45N5O5. Selanjutnya bisa dilihat. Yang kedua ada sifat fisikokimia boceprevir. Nah, dia bentuknya adalah padatan berwarna putih abu-abu. Dia juga sangat larut dalam air. Selanjutnya bisa. Nah, yang ketiga ada aktivitas boceprevir. Nah, boceprevir ini diklasifikasikan sebagai antivirus yang bertindak langsung di dalam tubuh untuk mencegah replikasi virus hepatitis C. Ia juga memiliki onset of action selama 2 jam. Efek samping sebagai berikut. Yang keempat, ada deskripsi obat boceprevir. Ia memiliki indikasi untuk mengobati infeksi hepatitis C kronis genotip 1. Kontraindikasinya adalah orang hamil, menyusui, anemia, dan menggunakan obat lainnya. Nah, dosis boceprevir ini sebesar 800 mg dipakai 3 kali sehari dengan makanan. Ada juga dosis untuk penginterferon alfa dan ribavirin. Bentuk dan sistem sediaannya adalah kapsul dan oral. Nah, ada cara pemakaiannya ini. Cara pemakaiannya adalah untuk bagi pasien tanpa sirosis yang sebelumnya tidak diterapi, dan kedua pasien tanpa sirosis yang gagal diatasi sebelumnya, dan yang ketiga adalah pasien dengan respon 0 dan punya sirosis. Nah, ada peringatan juga itu untuk cara pemakaian. Dan yang terakhir ada aturan penyimpanan, yaitu simpan dalam kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Obat selanjutnya adalah atazanavir. Atazanavir digunakan sebagai bagian dari terapi antiretroviral atau ART. Atazanavir atau yang lebih sering dikenal dengan nama Reatas saat ini belum tersedia secara umum di Indonesia. Berikut adalah struktur kimia atazanavir. Berikut adalah sifat fisikokimia atazanavir. Cara bekerja atazanavir yaitu atazanavir akan berikatan dengan protease HIV yang kemudian akan mencegah proses pematangan normal virus HIV dan pembentukan virion dewasa baru yang menular. Atazanavir akan mencapai konsentrasi plasma puncak sekitar 2,5 jam setelah pemberian secara oral. Berikut adalah beberapa efek samping dari mengonsumsi atazanavir. Atazanavir digunakan dalam kombinasi dengan agen antiretroviral lain untuk pengobatan HIV-1 serta profilaksis pasca pajanan HIV pada orang yang pernah terpapar dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Kontraindikasi atazanavir yaitu menyusui, hipersensitivitas terhadap atazanavir, dan sebagainya. Dosis atazanavir terbagi menjadi dosis untuk anak-anak dan dewasa. Dosis untuk anak-anak disesuaikan dengan berat badannya, dan untuk ibu hamil dan beberapa penderita penyakit lainnya memiliki dosis yang berbeda. Bentuk sediaannya yaitu sediaan serbuk oral dan kapsul, sistem sediaannya oral, dan beberapa aturan pemakaiannya yaitu sebagai berikut.
Peringatan atazanavir yaitu segera hubungi dokter apabila mengalami beberapa gejala berikut. Jangan memakai atazanavir jika sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu dan alergi terhadap atazanavir atau sedang menderita fenilketonuria. Dan jangan memberikan atazanavir kepada anak berumur di bawah 3 bulan karena resiko kernicterus. Atazanavir harus disimpan dengan suhu 15-30 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Nislina Intan Mariza dengan NIM 1620031. Selanjutnya adalah obat sakuinavir yang merupakan penghambat protease HIV yang pemakaiannya dikombinasikan dengan ritonavir ataupun obat antiretroviral lainnya untuk perawatan penyakit HIV. Sakuinavir ini termasuk kategori obat resep dan merek dagangnya adalah Invirase dan Fortovase. Berikut adalah struktur kimia dari sakuinavir dan berikut adalah sifat fisikokimia dari sakuinavir. Selanjutnya, cara kerja sakuinavir adalah dengan cara menghambat pembentukan enzim pada virus dan juga protein esensial pada si virus, sehingga virus baru yang dihasilkan akan non-fungsional atau tidak dapat berfungsi, imatur atau tidak matang, non-infeksius atau tidak dapat menginfeksi. Dan obat yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan diserap sebagian besar oleh saluran cerna, kemudian disebarkan oleh darah dengan berikatan pada protein plasma, kemudian selanjutnya dimetabolisme oleh hati, dan jika setelah menjalankan fungsinya maka akan diekspresikan bersama kotoran. Efek sampingnya antara lain dapat berupa pusing, sakit kepala, kemudian nyeri punggung, diare maupun lesu. Selanjutnya indikasinya sakuinavir diindikasikan untuk orang dewasa 16 tahun ke atas. Kontraindikasinya untuk orang yang mengalami hipersensitif ataupun yang memiliki riwayat penyakit jantung, gangguan hati parah dan ibu menyusui. Dosis sakuinavir adalah 1000 mg di sekali minum dan dikonsumsi bersama 100 mg ritonavir dan dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari. Dan untuk orang yang baru pertama kali meminum, maka dosisnya adalah 500 mg. Bentuk sediaannya berupa kapsul atau tablet, sistem sediaannya berupa oral atau diminum. Aturan pakainya, sakuinavir harus diminum setelah makan dengan jeda yang tidak terlalu lama atau bersamaan dengan makanan. Berikut adalah peringatan dan aturan penyimpanan dari sakuinavir. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke pengenalan pola. Yang pertama, persamaan dari ke-6 obat protease inhibitor. Persamaan yang pertama, sebagian besar obat pemakaiannya dikombinasikan dengan obat lain selain ritonavir. Persamaan yang kedua, semua obat kelompok ini memiliki unsur C, H, N, dan O. Persamaan yang ketiga, semua obat berbentuk padatan. Persamaan yang keempat, semua obat larut di air. Persamaan yang kelima, rata-rata pKa tinggi. Persamaan yang keenam, semua obat termasuk penghambat protease sehingga memiliki cara kerja yang sama, yaitu mencegah virus bereplikasi. Persamaan yang ketujuh secara umum memiliki efek samping yang sama, diantaranya sakit kepala, diare, muntah, gangguan tidur, dan depresi. Persamaan yang kedelapan, orang yang sedang menyusui tidak boleh mengonsumsi ke-6 obat. Yang kesembilan, semua obat dipakai menangani atau mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kesepuluh, semua obat adalah sediaan oral. Yang ke-11, tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Selanjutnya, pengenalan pola bagian perbedaan. Keenam obat ini memiliki perbedaan pada berat molekul, akseptor hidrogen, donor hidrogen, relatable bond, dan atom berat. Keenam obat ini pula memiliki bentuk sediaan yang berbeda-beda. Dari sifat fisikokimia, keenam obat ini memiliki perbedaan di waktu paruh, titik leleh, log P, dan log S. Keenam obat ini pula memiliki onset of time, usia pengguna, dosis, dan suhu penyimpanan yang berbeda-beda. Untuk bagian abstraksi, keenam obat tersebut bekerja dengan cara berikatan dengan enzim protease yang bertugas untuk memotong virus untuk bereplikasi. Dengan terbentuknya ikatan enzim inhibitor tersebut, enzim protease tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk mereplikasi virus, sehingga virus dewasa baru yang menular tidak terbentuk lagi. Selanjutnya, generalisasi. Obat yang termasuk penghambat protease dapat diidentifikasi dari fungsi obat tersebut, yaitu menghambat replikasi virus yang menyebabkan penyakit HIV maupun hepatitis C. Terakhir, semua referensi dari ke-6 obat tersebut kami ambil dari internet. Salah satunya adalah situs Drug Bank dan PubChem. Sekian paparan dari kelompok 4 tentang protease inhibitor. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.